Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang saya tanyakan dari awal kita berbicara masalah hebatnya seorang Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah sang pembebas Al-Quds, kota Yerusalem. Dari awal sampai akhir saya lihatin ada peperangan satu dengan peperangan kedua, ketiga berperang. Lalu pertanyaan saya gini, Ustadz, pada waktu itu begitu banyak peperangan, begitu banyak yang gugur, lalu orang-orang mana yang mempertahankan ajaran Islam yang pada waktu itu tentunya masih dekat dengan masa Nabi ya, Ustaz ya? Masih dekat itu dengan masanya itu. Kenapa kejadian pada waktu zamannya Pak Salahuddin Al-Ayyubi ini mereka berperang gitu loh? Apa penyebab dari mereka itu melakukan peperangan ini? Apa yang diperebutkan dan apa yang akan didapat dari peperangan ini? Yang mana yang jelas-jelas peperangan itu sangat merugikan gitu. Itu satu. Kedua, kenapa pada saat ini yang tadi Bapak bilang bahwa Palestina, Yerusalem ini dari perang salib lalu masuk Salahuddin Al-Ayyubi lalu menang, lalu kalah, menang. Tapi detik ini kenyataannya kan Palestina masih dijajah. Kenapa masih terjadi itu? Kan pengalamannya udah banyak tuh berperang. Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi zaman Salahuddin Al-Ayyubi 500 tahun setelah zaman Rasulullah. Jadi Islam sudah tersebar dan sudah mengakar sebenarnya di Jazirah Arab dan sekitarnya ya. Jadi di zaman itu kan Islam sudah tersebar sampai sepertiga dunia, sampai ke Andalusia, sampai ke Spanyol. Ya, kemudian dari sebelah timurnya sampai hampir ke Cina. Ya, seperti itu. Jadi itu 500 tahun sebenarnya Islam sudah berkuasa di negeri-negeri tersebut. Nah, tapi kenapa kita bicara kok peperangan-peperangan? Karena waktu itu momennya memang perang salib. Jadi momennya memang momen perang salib. Jadi yang kita ceritakan ini karena walaupun ya tidak setiap hari perang itu, Bu. Jadi kan antara perang salib pertama dan perang salib kedua itu puluhan tahun jaraknya. Ya, itu puluhan tahun. Kalau nggak salah 90 tahun ya. Ketika pasukan salib masuk pertama kali ke Yerusalem. Ya, kemudian mengalahkan kaum muslimin di sana. Sampai kemudian Sultan Khalid muncul dan menaklukkan Yerusalem kembali itu 90, kalau saya lupa ya, 90 tahun kalau nggak salah jumlah tahunnya. Itu waktu yang lama. Walaupun ada peperangan kecil-kecil yang lainnya. Yang terjadi ketika itu. Ya, karena kenapa kita bicara peperangan? Karena konteksnya ketika itu terjadi perang salib. Tapi setelah itu kan tidak seterusnya perang. Ketika dalam konteks itu tidak seterusnya perang. Ada ulama-ulama, banyak ulama-ulama di zaman itu yang mempertahankan Islam. Misalnya tadi kita contoh Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian ulama-ulama yang lainnya sangat banyak. Ya, tidak terhitung jumlahnya. Itu kan yang terkenal saja yang kita sebutkan. Ya, jadi kenapa terjadi peperangan ini? Karena konteksnya adalah perang salib. Dan kenapa terjadi perang salib? Karena orang Kristen Eropa ketika itu menaklukkan kaum muslimin yang ada di Yerusalem yang sudah dikuasai 500 tahun oleh kaum muslimin. Dan mereka melakukan pembantaian besar-besaran di situ. 70.000 orang sampai mati. Ya. Maka kaum muslimin sebagai panggilan agama mereka punya kewajiban untuk mengambil kembali tanah yang sudah direbut oleh pasukan salib ini. Nah, itu konteksnya seperti itu. Kenapa kita bicara tentang peperangan ya, Ibu ya. Nah, jadi karena memang ini yang terjadinya perang salib. Tapi kan setelah perang salib ketiga antara Richard the Lionheart dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi kemudian perjanjian damai, tidak terjadi lagi peperangan itu. Walaupun ada nanti tugasnya berpindah ke Turki Utsmani, ya, itu nanti beda lagi lah ceritanya. Ya. Dan memang di zaman itu kenapa terjadi peperangan? Memang di zaman itu tuh saling menaklukkan. Jadi untuk menaklukkan satu tempat itu biasanya mereka perang dulu, takluk daerah ini maka daerah ini. Raja-raja di zaman itu ya, mencoba untuk melebarkan sayap pemerintahan mereka itu dengan jalur peperangan. Ya seperti itulah di zaman itu. Ya. Nggak usah jauh-jauh zaman itu, Perang Dunia Kedua saja kan, Hitler misalnya. Ya, untuk menaklukkan yang di sekitar-sekitarnya itu kan dengan peperangan gitu kan. Nah, dengan peperangan. Jadi apalagi di zaman itu ya dengan jadi raja-raja
misalnya ingin mengembangkan wilayah kekuasaannya itu dengan peperangan ya, di zaman itu. Ya, tapi kan kaum muslimin itu sudah lama bercokol, jadi nggak mudah mereka untuk mengambil itu tadi. Ya, jadi ketika itu Yerusalem sudah berdiri kerajaan Kristen, namanya kerajaan Yerusalem. Ya, ada 90 tahun berkuasa di sana, ya, tapi kemudian mampu dikalahkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, kenapa pasukan salib kemudian mampu mengalahkan Yerusalem atau mampu mengambil Yerusalem atau Al-Quds dari dari tangan kaum muslimin? Ya, karena ketika itu kaum muslimin yang lemah. Ya. Sebagaimana hari ini juga kenapa kok Yahudi mampu menaklukkan Palestina, bahkan mengusir penduduk asli Palestina, dijarah tanahnya, diambil tanahnya, ya, diusir mereka dari negeri mereka, bahkan mereka nggak bisa ya mendirikan negara merdeka sendiri yaitu negara Palestina. Ya, ya karena kaum musliminnya hari ini lemah, kitanya lemah. Kita nggak bisa nyalain, oh karena Yahudi kuat, ya mereka kuat karena kita lemah, itu aja. Ya, kalau kita kuat juga mereka akan melemah gitu. Ya, makanya kita lihat hari ini misalnya terjadi perbedaan pendapat, terjadi ya ribut di antara kaum muslimin, bahkan ketika kaum muslimin misalnya bagaimana mempertahankan Palestina dari jajahan Yahudi laknatullah alaih, tapi kemudian beberapa negara Arab malah hari ini bekerja sama dengan Israel, Emirat Arab, kemudian Bahrain, Sudan terakhir, ya, dan yang lainnya. Ya. Ustadz, di Palestina itu kan lahir 3 agama ya Ustadz ya. Islam, Yahudi, Nasrani. Kota suci 3 agama. Kota suci Palestina ya. Kota suci bagi 3 agama. Kalau lahirnya Islam ya, di Mekah. Kota suci lahirnya 3 agama. Ya. Islam, Yahudi, Nasrani. Nah, setahu saya itu kan Palestina itu juga kan lahirnya nabi-nabi kita seperti Ishak ya, keturunannya kan banyak ini di Palestina ya Ustadz ya, disebut juga dengan Bani Israel gitu kan. Itu sebenarnya kan setahu kita kan pasti itu Islam, kan semua nabi menyebarkan tauhid kan ya. Itu semenjak kapan itu negara Palestina itu diperebutkan gitu loh. Kan yang banyak sebenarnya itu emang harusnya milik orang Islam kan, karena nabi-nabi dilahirkan di sana banyak kan, nah gitu. Itu jadi semenjak kapan gitu diperbutkannya gitu? Saya pernah bahas gak di sini ya tentang sejarah konflik Palestina Israel. Saya nggak tahu sudah pernah. Jadi intinya dulu dari zaman dahulu Palestina itu ya dulu dikuasai Bizantium. Di zaman Rasulullah dikuasai Bizantium, Romawi Timur. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikuasai oleh kaum muslimin. Ya. Palestina kemudian menyerahkan diri, kuncinya langsung minta pendetanya ketika itu minta menyerahkan langsung kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar melakukan perjalanan tuh dari Madinah sampai ke Palestina ambil. Nah, maka ratusan tahun Palestina ini di tangan kaum muslimin sampai terjadi perang salib. Beberapa tahun kemudian dikuasai oleh pasukan salib. Kemudian di zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi kembali lagi direbut dan dikuasai oleh kaum muslimin sampai di zaman Turki Utsmani. Jadi dulu Palestina itu dikuasai oleh Turki Utsmani, ya, dikuasai oleh Turki Utsmani. Perang Dunia ke-1 Turki Utsmani kalah. Ya, nggak tahu gimana ceritanya Turki Utsmani ikut dalam Perang Dunia ke-1, ya, melawan pasukan sekutu, ya, melawan pasukan sekutu. Ya, maka ada perjanjian Spicot kalau nggak salah ya, ada perjanjian yang ingin membagi ya kekuasaan yang dikuasai oleh Turki Utsmani. Jadi karena Turki Utsmani kalah, maka beberapa negaranya ini, beberapa gabianya diambil oleh pasukan sekutu, dijajah. Ya, Palestina diambil oleh Inggris, ya, Mesir diambil kalau nggak salah Perancis, ya. Kemudian ya, Saudi waktu itu diambil oleh Inggris, ya. Enggak, kalau Saudi dibuat konflik internal. Ya, tidak berkuasa langsung Inggris di situ, tapi dibuat konflik internal untuk melawan Turki Utsmani. Ya, gitu. Makanya kan ada negara-negara boneka di situ, sebenarnya negara boneka Inggris ya, di Jazirah Arab itu. Nah, kemudian ya pokoknya ya Libya dikuasai Italia, nah, gitu-gitulah. Nah, Inggris awalnya
Inggris menguasai Palestina. Nah, ketika itu ada namanya gerakan Zionisme internasional. Gerakan Zionisme internasional sampai hari ini ada, yang dipimpin oleh Bapak Zionis internasional, namanya adalah siapa? Ya, siapa sih? Lupa saya kok namanya, biasanya ingat ya. Bapak Zionisme, ya, jadi mereka bersepakat, Zionisme internasional ini gerakan politik Yahudi yang ingin mengembalikan atau yang ingin mempunyai tanah bagi masyarakat Israel, bagi masyarakat Yahudi, ya, bagi Bani Israel. Nggak punya, mereka ini kan tersebar ke Eropa, tersebar. Jadi dulu itu Bani Israel ini tersebar kemana-mana, ada yang di Eropa banyak. Nah, bahkan kalau kita melihat ya, konfliknya itu sebenarnya di Eropa itu konflik antara Yahudi dan Kristen. Konflik antara Islam sama Yahudi itu hanya di zaman Rasulullah. Setelah itu nggak ada lagi konflik. Setelah itu nggak ada lagi konflik. Konfliknya itu antara Yahudi dan Kristen. Kenapa kok begitu? Karena Yahudi tidak meyakini Nabi Isa. Bahkan dia menganggap Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa, adalah seorang pezina dalam keyakinan Yahudi. Nah, makanya Kristen itu paling benci sama Yahudi sebenarnya. Awalnya dulu, zaman dulu ya, sebelum sekarang ini ya. Kristen itu sangat membenci Yahudi karena menurut dalam ya, ada satu buku ditulis oleh Dr. Adian Husaini, ya, sejarah konflik Kristen Yahudi. Ya, ada satu bukunya tipis tuh, saya ada di rumah ya, sejarah konfliknya. Ya, jadi hadirin jamaah sekalian, jadi seperti itu. Konfliknya itu sebenarnya dulunya Kristen. Jadi mereka ini kan terjadi di Eropa ini tersebar, tapi kemudian mereka terjadi diskriminasi. Ya, dibunuhin, ditangkap, bahkan kemudian di zaman Hitler ya, Partai Nazi berkuasa di Jerman, terjadi apa namanya tuh? Astagfirullahaladzim, Holocaust. Kalau kita bicara, ini kan SMP dulu sejarah ya, Holocaust, ya, pembunuhan massal terhadap bangsa Yahudi yang terjadi di Jerman. Maka mereka pengen buat negara sendiri. Akhirnya ketika itu mereka bekerja sama dengan Inggris. Gerakan Zionis Internasional ini bekerja sama dengan Inggris yang dibiayai oleh, sebelumnya mereka pernah minta kepada Sultan Abdul Hamid yang kedua, minta tanah Palestina. Minta tanah Palestina ini diberikan kepada bangsa Israel. Nah, tapi kata Sultan dan apa namanya, bayar harganya mahal. Ya, apa harganya? Nanti semua hutang kerajaan Turki Utsmani akan dilunasi oleh orang-orang Israel. Karena mereka kaya kan, bankir-bankir terkenal kan. Nah, tapi kemudian ditolak oleh Sultan Abdul Hamid dan akhirnya mereka membuat apa namanya, makar, kemudian menggulingkan kekhilafan Turki Utsmani. Dan akhirnya hadirin jamaah sekalian, Inggris kemudian memperbolehkan gerakan untuk ziarah, bukan ziarah, apa namanya, perpindahan orang-orang Israel ini, orang-orang Yahudi ini dari seluruh penjuru dunia, dari Eropa, dari Yaman, dari Maroko, itu semua imigrasi ya, ke Israel. Nah, karena ketika itu dikuasai oleh Inggris, mereka pun punya kekuatan-kekuatan apa namanya, senjata, dan akhirnya terjadi peperangan-peperangan sampai akhirnya kemudian Inggris lari daripada Palestina, ya, dan akhirnya Israel pada 1948 ya mendirikan negara Israel Raya. Ya, jadi tahun berdirinya negara Israel itu tahun 1948. Gitu. Itulah baru sampai hari ini konflik itu terus terjadi.